صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah walhamdulillah, syukurillah la haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ibu guru serta para jamaah hadirin wal hadirat yang hadir di majelis yang penuh barokah ini, yang saya hormati dan saya muliakan. Dan tak lupa pula anak-anak anggota BDI Moklet yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki pada putaran yang ke-6 untuk ke-7. Seleksi ke-7 untuk BDI menyapa. Tidak terasa kiranya Allah sudah mempertemukan kita pada pertemuan yang ke-7. Alhamdulillah, dan kita ucapkan juga salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW yang kita angan-angankan syafaatnya. Semoga di waktu yang sangat baik ini, di Sayyidul Ayyam, tuanya hari, yaitu hari Jumat, tepatan kita memasuki penghujung bulan Rabiul Awal. Semoga tetap menjadi pecinta Rasulullah Muhammad SAW, sahabat-sahabat semuanya yang hadir secara virtual ini. Semoga kita nanti menjadi orang yang bisa istiqomah, berbuat baik, dan senantiasa hadir di majelis ini. Mari kita lanjutkan pertemuan sebelumnya, yang ini sudah masuk pada bagian ketiga berkaitan dengan masalah perjodohan. Yang kita perlu. Kenapa demikian?
Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang hukum pernikahan. Dan kita bahas juga berkaitan dengan cara memilih pasangan, kriteria Nabi Muhammad SAW. Lepas dari apa yang kita inginkan, tapi kita mempunyai standar khusus dan tersendiri. Jika atau tidak, kenapa kita perlu menikah? Kemudian, apa sih yang kita persiapkan ketika kita mau menikah itu? Apa yang kita lakukan ketika menikah? Dalam sisi ini kita berawal dari surat An-Nisa. Allah sudah memberikan kita satu pengingat bahwa yang pertama, kita nikah untuk mencari ridha Allah Subhanahu. Itu perlu dicatat. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita litaskunu ilaiha. Menjadikan mereka itu di antara hal ini satu pasangan yang nanti pasti dalam kehidupan kita akan mewarnai menjadi warna yang baik atau tidak baik. Maka kita yang harus mencari bekal sebanyak-banyaknya agar amanah yang diberikan oleh Allah itu bisa kita laksanakan. Kita bisa jalankan dengan menambah. Buku Tulijan sudah menyampaikan motivasi nikah itu diantara kita adalah mencari ridha Allah dengan banyaknya pahala. Di antaranya dengan 20 derajat kita sholat berjamaah, ketika dengan pasangan Allah menambah 9 derajat. Dan kita memandang wajah pasangan kita karena wajah Nabi Muhammad SAW seperti memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mendekat dengan pasangan kita, Allah memberikan kemuliaan dan keutamaan yang lebih banyak. Kesempatan ini apa sih yang kita tunggu-tunggu? Pasangan, ya, pekerjaan punya, walaupun gajinya juga sesuai dengan standar. Ada di bawah UMR, ada yang standar UMR itu. Calon pasangan kita sudah kenal dalam waktu yang singkat atau yang lama. Kadang-kadang anak istri sekarang itu sudah kenalan sama camernya. Apa itu camer itu? Calon mertua. Waktu itu kenapa sekarang sudah canggih? IG sudah ada, bahkan di HP-nya sudah dipasang itu. Apa yang ditunggu? Ini sudah menunjukkan bahwa satu nilai perasaan kita yang dianugerahkan oleh Allah ini jangan sampai salah cara atau salah jalan. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, Fa'alai bisyam, jika untuk menata jiwa kita tidak mampu, maka berpuasalah. Inna aghuddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena akan menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Beri kesibukan yang banyak. Kesibukan di kerja kita, kesibukan di majelis taklim, kesibukan untuk memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktivitas tugas sekolah saya yakin sudah sangat banyak untuk menghilangkan kesibukan untuk berpasangan. Saya bersyukur juga ada corona ini. Itu kenapa? Yang dulu kemana-mana bisa kita berdua, sekarang nggak ada, nggak bisa. Jaga jarak. Seakan-akan ini menjadi simbol. Orang lebih takut kena penyakit daripada lebih takut kena azab Allah. Lebih takut kena penyakit daripada takut dengan murka. Kayaknya penting juga. Dimana ketika yang dulu pada masa sebelum corona itu di mana-mana, di alun-alun, ya kan? Di jalan pinggir-pinggir jalan utama atau tempat-tempat rekreasi, bukan pasangan di mana dia bisa. Tapi sekarang ada corona, cara Allah itu indah. Ketika sang penguasa tidak mampu untuk merubahnya, ketika yang namanya kebijakan, kecerdasan tidak mampu merubahnya, Allah mendatangkan makhluk kecil yang bernama COVID-19. Jadi kalian, waktu kita apa sekarang? Sudah SMA sudah berpikir itu. Apalagi kan SMK, pasti orientasi kerja. Sedangkan dalam segi perasaan usia 19 tahun sudah dibolehkan untuk nikah. Ketika tidak punya pekerjaan, tetapi nafsu tidak mampu menguasai, pasangan ada secara hukum, maka nanti
menjadi mubah hukum untuk menikah. Ketika punya harta, punya pekerjaan walaupun itu pas-pasan, itu menjadi sunnah. Yuk, kita sekarang kuatkan lagi satu idealisme. Ada orang mempunyai pilihan itu. Wah, kita dulu saya nanti ketika hidup kerja dulu baru nikah saya. Ada orang mengatakan, wah, saya urusan kerja, urusan rezeki, urusan yang atas, yang penting saya nikah dulu baru nanti saya bisa untuk mendapatkan harta atau rezeki yang berlimpah. Itu tipe orang yang banyak. Nah, sekarang kita lihat anak sekalian. Allah sudah memberikan kita surah Al-Baqarah ayat 219. Dikatakan bahwa mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang hal yang berkaitan dengan Homer. Sesuatu yang membuat kita dalam segi bisa dalam rangka untuk memabukkan atau hal yang mabuk saja. Permasalahannya adalah bagaimana kita untuk membuat itu menjadi kata-kata mabuk atau hilang akal. Kadang-kala ketika kita hidup itu, ketika kita hidup nanti itu apa? Orang hilang akal dan bagi Homer atau hidup itu akan membuat segala yang berkaitan dengan ilmu hilang, kecerdasan hilang, bahkan yang kita katakan iman menjadi lepas. Nah ini ada yang namanya mungkin lebih baik daripada Homer itu. Orang yang mabuk apa? Mabuk cinta. Tidak minum apa-apa, tapi yang namanya jiwa itu terbayang kemana-mana itu. Ketika dia hidup, tapi seakan-akan tidak mampu. Apa yang harus dilaksanakan nanti itu. Jadi dia khawatir bagaimana ketika hidup. Ada yang ketika orang itu hidup ingin ya sekedar ketika sampai pada kehidupan nanti nafsu seksual belaka. Mari kita lihat. Kalau agama sudah memberikan rambu, kata-kata litas kuno ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ada di situ ada silai satu ketenangan hidup, kebahagiaan. Maka konsep utama adalah pertama kemarin disampaikan adalah agama. Ketika orang sudah dalam batas agama yang kuat, sama-sama siap mengaruh hidup, maka rezeki akan menjadi mudah. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, kalau ingin kamu hidup nanti mudah mencari rezeki, maka kita harus lebih banyak. Kita harus punya kenal sebanyak-banyaknya. Yang dulu asalnya ketika hidup tidak punya kenalan atau terbatas kenalannya, ketika sudah punya pasangan, sadarnya banyak itu. Sadar dari pasangan kita, orang tua kita, sehingga mencari pekerjaan lebih mudah. Sekarang dalam prinsip ini, apa yang kita kedepankan? Nikah dulu atau kerja dulu? Mari kita lihat beberapa tipe rumah tangga dalam hidup, para pemirsa sekalian. Yang pertama itu ada orang itu dalam model hidupnya tipenya seperti rumah tangga, seperti hotel. Gimana tipe yang seperti orang hotel itu? Jadi kehidupan keluarga itu hanya ya yang dilihat itu hanya kemesraan nafsu seksual belaka. Hidupnya itu hanya dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Kayak di hotel kehidupan orang itu sesaat aja. Itu tipe pertama, seperti rumah tangga tipe hotel, itu bahasa saya. Yang kedua, ada orang itu rumah tangga tipe pasar. Bagaimana tipe rumah tangga pasar itu? Jadi ada di antara mereka itu ada yang merasa berjasa dalam hidupnya, yaitu senang mengungkit jasa bahwa dia itu paling dominan di keluarga, makannya, kebutuhannya dia yang cukupi, sehingga apa? Dari sisi ini dia merendahkan pasangan. Kerjaan, apalah suami kamu punya kerjaan apa? Saya yang menanggung hidup kok. Kamu hidup dari saya, kamu kesini tidak bawa apa-apa. Kamu ini nggak katok kolor, kok aja itu sombong-sombong. Itu tipe orang seperti rumah tangga yang koyok pasar. Hidup itu seperti dagang. Sopanya berkuasa, dia bisa menguasai. Ini. Yang ketiga, tipenya seperti rumah tangga itu hidup seperti rumah sakit. Apa diantaranya itu? Ya,
Di antara seperti ini adalah dia apa yang dia rasakan menguntungkan yang sifatnya bahwa saya bahagia, saya bisa hidup enak, kesehatan atau sakit terobati karena jasa saya. Makan yang memasak saya, mencukupi hidup adalah saya. Kalau kamu tidak masak, kamu tidak bisa nanti hidup enak itu. Walaupun kamu bisa mencari uang, tapi saya nanti yang memasakkan diri. Ini on apa-apa dia merasa yang paling berjasa untuk kesehatan keluarga. Karena bisa memberikan kesehatan. Saya sudah mencuci, saya sudah mencukupi kebutuhan saya. Yang laki-laki mengatakan, aku sing bondo, kalau nggak ada saya kamu akan cukupi dalam hidup. Kamu tidak bisa yang namanya punya sandang, kamu tidak bisa untuk beli bisa shopping, kamu tidak bisa nanti belanja karena saya. Rumah tangga seperti ini, itu rumah tangga seperti orang yang jadi rumah sakit keluar masuk, ini orang loroi butuh mulai, ini waras tak mulai. Di kapan nanti ketika dia itu ada sakit rasa hatinya, itu butuh orang lain untuk mengobati, dokter butuh orang lain. Jadi ketika bahagia sehat, dia tidak pulang-pulang. Apakah ini yang akan menjadi jaminan hidup kita? Karena kerja apa nikah? Ada juga seperti orang itu keluarga tipe nyaring tinju, tukaran toh hidup itu. Jadi dia tuh numpuk dunia karena punya pekerjaan dulu, duwe oma wapi ya. Tapi karena sama dua-duanya sama-sama kerja, sama-sama sibuk. Jadi ini mulai sudah berjasa. Itu tukaran naik kok rintinju itu. Padahal apa? Dagi yang nyitakan Gusti Allah. Jadi ini ngomong hati-hati sekarang itu. Apa yang muncul? Dia itu dalam hal seperti ini tidak membanggakan pasangannya, yang dibanggakan orang lain. Teman saya loh kayak gini, kamu bejo kayak temanku. Nah, bos saya tuh hebat seperti ini. Dulu teman ketika kita di SMA seperti ini, teman kita kayak gini. Dia lebih membanggakan orang lain. Pikiran saya, kemudian di awal dia ini kalau bisa ngopo lah. Terus saya malah diberi kekurangan itu. Mulai dari ring tinju tukaran kayak gini, uta prabuda. Kami lungi ngoni gede, digawa anak wong yang malah di omah ditangga. Itu yang kelima, rumah tangga itu seperti kuburan. Juga bisa. Kok menang. Ide kan, manyun nih. Orang ngomong rapo. Sepi kayak kuburan itu loh. Digono apa-apa ya. Guyone ora. Gudo itu ada gudo, kawan wis. Yang dulu kayak sebelum kenal itu kan sering gudo. Tidak kemana. Dikasih kerupuk aja kayak rasa daging. Kerupuk bayangan iwat tahu rasa daging. Iwatnya itu dirasa kayak jeroan. Ketika jadi aduh menang. Bisa bang koyo kaset. Jadi gak ono sikit belas itu. Sewepi ndok omahe pokoke gak ono swara. Lebih bahaya lagi di kamar dewi-dewi gak tahu kumpul. TV di tengah gak tahu tuh kamar TV dewi, iki kamar TV dewi, beda channel tukaran rame bahkan apa penting punya hiburan. Apa mana sekarang sudah canggih apa HP, jadi sudah bisa mengakses kemana. Titik bersepi, ini omong teko rame baru rame. Kuburan kan ngono. Apa-apa bono apa-apa ditambah wong akeh baru rame. Dia tidak mampu menciptakan keramahan dalam hidup. Tipe yang kelima, tipe koyo olahat. Seneng golek ilmu, siji cerdas, siji ini itu mampu memposisikan sebagai imam rumah tangga. Siapa? Ya. Satunya itu seperti guru, ya men. Jadi ngajari anaknya, anak biar matematika, apa itu kerja hitung-hitungan, bikin apa belanja duit 10.000 isok tadi iwak, isok tadi butuh, jadi sembarang. Penting komunikasi. Jadi di TV seneng kenapa? Karena komunikasi dihargai itu. Si lanang menghargai yang perempuan menghargai yang laki-laki. Apalagi komunikasi yang baik. Kalau bang sekolah ngono. Ada pertanyaan. Ini pertanyaan dikasih tugas rumah tangga diberikan, anak dikasih tugas nyapu, ibu dikasih tugas masak, bapak dikasih tugas terus si oma. Cepat kan itu.
Satu saat ujian bareng. Apa? Jadi uji sama Gusti Allah. Jadi mampu menjadi pendidik yang baik. Teladan. Jadi bapak, jadi imam. Ya apa jadi imam itu? Tipe yang terakhir itu tipe rumah tangga seperti masjid. Tipe yang madani. Jadi ketika hidup itu apa? Figur seorang ayah adalah imam rumah tangga. Maka mampu menjadi teladan, tidak harus berkata, tetapi waktu wahyu itu menjadi hukum. Kok bisa seperti itu? Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Itu bisa apa karena? Ketika berangkat kemana kerja, nyayang anaknya. Itu tipe rumah tangga seperti itu. Jadi imam yang baik tidak hanya dia itu berkendara harus diikuti oleh makmum, tetapi suatu saat imam yang ketika hidup itu salah, ditegur sama makmum, gelem dan nggak pakai protes. Coba kamu lihat, apa ono imam diprotes makmum terus moro-moro ngadep memburi tukaran? Ora ono. Jadi itu masjid itu bagus. Kenapa? Lah ini kapan imam rumah tangga? Iki sebagai berilmu, ibu ini pejabat kasarannya, anaknya yang ngerti. Salah-salahnya anak ketika dia hidup. Kemudian apa? Diingatkan, ya sampai salah. Apa kata ayah? Langsung itu merubah salahnya apa? Dia introspeksi diri. Itu imam yang baik. Jadi tegur imam silakan seperti itu. Allahu Akbar. Waya ruku, tadi lakoni langsung sujud. Mari takbir Allahu Akbar sujud. Itu buri bingung kan? Yang buri negur. Lah seorang istri negur dengan bahasa yang baik. Subhanallah. Sing kenapa? Kata-katanya enak, negur dengan bahasa yang baik. Ketika sujud, salah, mesti balik itu imam. Introspeksi, oh yo aku salah. Nah, kenapa? Karena sing diikuti punya ilmu. Ketika yang imam rumah tangga salah, gak ono protes. Kenapa? Karena sing diilingno duwe ilmu, sing ilingno juga duwe ilmu dengan bahasa yang baik. Akhirnya masih anaknya melu bapaknya salah sujud. Melu balik. Apa? Ilmu. Nanti kategorinya, maka akan mewujud siapa nanti yang harus berkeluarga. Kerja, apa? Nikah. Itu belakangan gampang. Kemudian apa? Ketika kita lihat itu, sama-sama berusaha untuk mewujudkan satu titik arah. Di mana? Tipe seperti sekolah, ada majelis ilmu. Ketika yang namanya kita apa? Sama belajar. Ibu sama ayah tidak berangkat ngaji gelem, tidak sembahyang. Ketika salah juga enak titik diingatkan. Tipe seperti ini. Nah sekarang mari kita lihat, apakah yang sekarang terjadi itu tipe mana? Apa ketiring tinju tadi itu? Balik teko, tak nikah mulai gelut. Ya ini geluti jam 10 bengi ya rapor. Itu tinju, itu memang ringnya seperti itu. Ringnya dibuat seperti itu. Nggak pakai sarung tangan. Kan nggak pakai apa-apa, nggak pakai sarung. Itu ring tinju ya berpahala, ada apa-apa. Tadi ada satu tipe yang seperti itu. Ya. Nah, dari sisi ini yang kita lihat sama-sama. Kita lihat dalam surat At-Tahrim. Rasulullah SAW sudah memberikan kita pengingat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Bahwa Rasulullah menyampaikan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lupa. Dari riwayat Bukhari nomor 4789. Maka orang harus hati-hati ke arah mana dia akan mampu untuk membawa hal seperti ini. Nah, itu yang dia harus kalau siapapun mereka. Nah, para pemirsa sekalian, ilmu yang jadi patokan kita ketika hidup berumah tangga. Maka kesiapan berdua itu untuk membentuk satu malika yang baik. Dengan komunikasi yang baik, nanti pasti rezeki itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yarzuqu min haitsu la yahtasib. Siapa yang seperti itu? Yang pertama adalah mayyattaqillaha yaj'al lahu. Jadi ketika dia mau nikah, bekalnya adalah kekuatan takwa kepada Allah. Maka rezeki akan didatangkan.
Siapa ketika hidup di benaknya, di otaknya sini adalah ridho, pintunya apapun, apa-apa bangun tidur, belum nikah, atau kau sudah tidur, kemudian dia ketika kau sudah mahlikan rumah tangga, melek pertama kali sabda Nabi dalam kitab Nafas itu bisa disampaikan, ya dunia, ketika ada hambaku kata Allah, kemudian dia tuh melek, sesudah dia bangun tidurnya, di dalam benaknya yang dipikirkan adalah aku, maka jadilah engkau itu sudah. Artinya harta dicuri oleh Allah, kamu harus menjadi sudah ikuti dia. Jadi harta akan ikuti kita. Karena apa? Karena di sini kita adalah agama. Sebaliknya Allah menyampaikan dalam hadis qudsi lewat Nabi Muhammad SAW. Sapa wae hei dinyo malun, hai harta benda. Ini wong itu melek tangi turu yang dipikirkan adalah duniawinya, maka jadikan dia budak. Berarti tendensi hidup kita adalah mindset kita yang disetir, yang didasari oleh iman dan hati. Dari sisi ini jelas bahwa apa? Kita kerja, apa nikah? Nikah, pintu utama untuk mendapatkan kerja. Dan itu jelas, Allah sudah berikan ini satu nilai. Kenapa? Pasti Allah akan mendatangkan dengan katakan mayyattaqillah. Orang itu diberi dengan kekuatan iman. Konsep sekarang, waduh, kadang saya heran, kenapa? Ini ada orang tua atau mertua ditanya sama orang lain. Ketika dia datang, alhamdulillah anakku dilamar wong. Pertanyaan pertama apa terjadi? Mesti dia tanya, kerjane apa? Itu. Kedua, bayarannya piro? Ditakai meneh. Mau ngene nggo mobil opo? Mbok gak peduli mbok nyilih mbok. Pokoknya dia itu bawa apa? Seakan-akan apa ketika dibanggakan, waduh anakku kerja di mana? Dia itu supervisor dia. Dia itu seorang direktur misalnya. Dia bangga seperti itu. Sekarang diwalik, saiki diganti. Ana wong ngelamar teko, ditanyoki. Alhamdulillah anakku dilamar wong, ditakoki. Anak sampean itu kerjane apa? Guru ngaji meneh. Ditakoki bayaran iki piro? Ikhlas gak dibayar. Rene mau nggawa apa? Sepeda motor misal. Kira-kira apa kata orang? Duh, anakku ora kira tak terima mesti tak tolak. Artinya apa? Di wilayah kita itu trennya sekarang orang tua lebih bangga jika punya menantu itu sukses dalam duniawinya. Itu yang muncul. Walaupun itu penting, tetapi yang penting adalah faktor bidati di agama. Dengan agama akan ikut. Ya minimal, yang penting etos kerja itu aja. Itu yang penting catatan. Nah, kenapa? Perasaan menjadi terselamatkan dan berkata iman terkendali karena kita punya yang namanya ilmu. Ilmu yang kita laksanakan ketika punya dasar iman, maka akan disebut oleh jadi rem kita. Pikiran orang tidak akan negatif dari sisi ini. Karena ilmu dan agama ketika dia tadikan bersama-sama, insya Allah nanti rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintunya jelas seperti itu. Kemudian apa? Di sini ada orang mengatakan, Allah menyatakan di dalam Al-Quran juga surat Ar-Rum ayat 21. Dengan dasar ini maka Allah memberitahu kita wa min ayatihi. Sudah ada tanda-tanda. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau ada satu kerahmatan di situ, Allah pasti akan memberikan jalan itu. Yang penting ada niat. Nah, tapi perlu diingat para pemuda-pemuda sekarang bahwa apa? Kepercayaan kuat pasangan hidup kita dan mertua kita itu jika kita mempunyai pekerjaan, walaupun pekerjaan itu dalam bahasa saya itu hasilnya tidak sebanyak yang kita kira, tapi minimal dia punya pekerjaan, dia punya hasil walaupun sedikit untuk menambahkan itu, maka kita akan niat yang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang perlu saya katakan lagi, wahai perempuan, ketika kalian kerja, ingat bahwa pekerjaanmu itu bukan sesuatu yang wajib dalam hidupmu ketika kamu sudah mempunyai pasangan.
karena kewajiban utama kamu adalah kepada suami. Maka ketika kerja harus minta izin sama suami. Walaupun di sisi lain kita itu diberikan oleh Allah satu istilah yang tepat adalah kelonggaran dalam hak. Artinya perempuan yang kerja mendapatkan izin suaminya, maka hasil jerih keringatnya itu adalah menjadi miliknya dia seluruhnya. Apa yang dihasilkan oleh laki-laki itu menjadi hak milik sepenuhnya. Itu yang dicatat. Tapi bersyukurlah hai laki-laki jika kamu dibantu sama istrimu untuk kebutuhan hidupmu. Yang penting apa? Komunikasi. Jangan sampai pekerjaan yang kamu lakukan menjadi berantakan rumah tangga. Allah menutup di ayat ini. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi karena apa? Orang berpikir yang sangat kuat dalam hati rumah tangga itu. Kenapa? Akan menjadikan pintu bahagia urusannya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bisa dicari dengan urusan dunia, tetapi bahagia tidak bisa. Sebagai penutup saya, sebelum ada tanya jawab, ingat sekalian bahwa pernikahan itu adalah untuk melanjutkan keturunan dzurriyyah. Maka jangan hanya engkau dasari dengan nafsu, tetapi dasari dengan keimanan dan ketakwaan. Pelajari kitab Qurratul Ijen, Qurratul Uyun. Kenapa? Walaupun didasari dengan nafsu, tetapi harus diawali dengan niat untuk mencari ridha Allah. Apa? Bagaimana cara bagaimana menjalankan nafsu yang baik? Ada etika sholat, ada etika zikir, ada etika doa, ada etika ketika produksi anak dan sebagainya. Itu adalah dasar iman dan akal. Jika tidak punya dasar itu, maka orang akan mengedepankan nafsu seksualnya saja yang tidak dengan nafsu hewannya dalam diri kita, akan menjadi hal yang berat. Perhatikan lagi berikutnya adalah ketika nikah, gunakan sebagai pintu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyak. Kemudian dasari hidup dengan syariat agar rumah tangga kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cetaklah, jadikanlah generasi anakku yang soleh-solehah, generasi masjid. Kenalkan dia dengan masjid, kenalkan dia dengan firman Allah. Insya Allah hidupnya nanti hidup kita tidak diciptakan oleh Allah. Biaya penting, harta penting, tapi harta bukan segala-galanya. Iman itu juga menjadikan hal yang sangat penting dalam hidup. Walaupun dia punya harta, ketika kita punya iman dan nikah, punya keinginan dalam hidup, insya Allah akan memberikan pekerjaan. Jadi silakan pilih mana yang lebih patut dan lebih besar. Dua-duanya seperti mata uang, tapi kecondongannya adalah agar dan pernikahan mampu mendatangkan rezeki. Sekian sementara ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya, silakan. Pertanyaan? Terima kasih. Yang pertama, ketika dalam hidup bahwa ingat sekalian, memang rezeki kita tuh banyak pintunya. Laki-laki jangan bangga boleh, tapi jangan merasa bahwa kesusahan kita sebagai laki-laki itu karena kita semata. Kenapa? Karena kita itu ada pintu rezeki diperuntukkan anak-anak kita. Diri kita itu juga menjadi pintu rezeki untuk pasangan kita atau istri. Diri kita juga bisa menjadi pintu rezeki dari keluarga kita. Ada orang tua kita, ada orang tua kita. Atau pintu rezeki dari tetangga kita. Kenapa? Dengan kesuksesan bahkan dikasih lebih itu, ingat, ketika Allah memberikan lebih dari
persentase zakat kita, maka itu adalah pintu untuk orang duafa dan saudara kita muslim. Untuk menjadi pintu keberkahan hidup, maka yang kita lakukan yang penuh adalah bersyukurlah kita masih punya pasangan yang mau banget untuk mencintakan kepada Allah. Ketika kita kerja, iringan doanya, ya Allah jadikanlah suami saya, ya Allah engkau lindungi, beri kesehatan ya Allah, jauhkan dari bala musibah ya Allah, serta berikanlah berkah rezeki. Bisa jadi itu karena doa itu kita, bahkan anak kita. Maka kita tidak boleh merasa segala-galanya karena diri kita. Sebaliknya, bahwa apa? Kita merasa dan mau berterima kasih kepada pasangan kita dan anak kita dengan mau membahagiakan mereka semua. Karena apa? Pintu rezeki lewat kita. Yang kedua, di antara siapa kita dulukan? Jika seorang istri, kata Nabi Muhammad SAW, maka wajib kepada suaminya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebut Siti Fatimah, seandainya ya Fatimah, aku dibolehkan oleh Allah memerintahkan umat untuk sujud kepada sesamanya, sesama makhluk, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Kemudian pada zaman Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana cara bakti seorang kepada suaminya? Seandainya istrinya, suaminya itu sakit, bahkan apa, dia punya sakit borok, kemudian bernanah, maka ketaatannya kepada suaminya bahkan untuk nyucuk nanah dari boroknya itu wajib hukumnya. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang menjadi nilai di sini bukan semata-mata orang laki-lakinya, tapi ada nilai bakti ketaatannya. Bukan siapa, berarti kita kayak apa. Itu ya, itu nilai bakti saking pentingnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dimaknain letterlek ya. Kemudian laki-laki berarti apa bakti kepada orang tuanya. Maka jangan sampai kita itu, baik istri, jangan sampai engkau melarang ketika suami memberi kepada orang tuanya apa dan mertuanya. Karena apa, kewajiban dia ada kepada orang tua dan mertua. Kalau engkau diberikan hak kamu, maka bersyukurlah. Tetapi ketika memberi kepada orang tuanya, jangan pernah. Sebaliknya, sama-sama punya pengertian, sama. Orang tua atau mertua juga sama. Jangan sampai ketika menjadikan bakti anak itu kemudian dijadikan sebagai alat. Pokoknya awakmu apa dari ibu, maka setorno gajimu nang ibu kabeh. Juga tidak bisa seperti itu. Karena apa? Ada hak dan kewajiban di antara mereka, ada hak dan kewajiban di antara orang tua kepada anak. Artinya porsi Islam itu jelas ada aturannya. Tidak bisa kita menggunakan segala cara. Tetapi kalau memang ada anak kemudian dia boleh kepada orang tuanya, jangan salahkan jika dia menuntut kepada Allah. Maka apa? Seluruh hak harta yang dimiliki menjadi hak orang tua. Itu pernah terjadi pada zaman Muhammad SAW. Ada seorang bapak yang dituduh anaknya, anak kandungnya sebagai pencuri. Ya, saat ini nuntut, waktu kecil sampai besar dia disuruh membayar balik dananya, modalnya, dia tidak akan mampu, tetapi malah orang ini menuduh orang tuanya sebagai pencuri. Akhirnya ceritanya bahwa harta itu menjadi hak. Berikutnya jika ada terima kasih. Nanti ada satu nilai gini, ilmu. Semua kan bisa dikomunikasikan. Ini kuliah, tapi dilamar cepat gimana Pak? Orang khitbah, lamaran itu kan belum menjadi hak. Nah itu deh. Jadi hak yang dilamar itu gimana Pak? Saya menerima nggak dilamar orang? Ya terima saja, yang jelas itu. Jangan ditolak. Kalau memang sudah siap laki-lakinya terima saja. Perkara nanti kapan acaranya kita tunggu, kita rencanakan. Hari itu boleh dilaksanakan. Tapi sekiranya wahai laki-laki, apakah bisa kita terima bahwa nanti ketika studinya selesai kemudian mampu kita untuk mengadakan acara akad nikah? Atau memang jika memang tidak mampu menahan nafsunya, kemudian apa? Tidak sampai merubah atau merusak studinya, apakah bisa kita laksanakan pernikahan atau akad pada waktu itu? Bisa, bahkan boleh. Kenapa? Jangan sampai nanti malah ada satu hal yang membuat perbuatan itu menjadi maksiat. Maka lebih bagus disahkan, dilamar, disahkan secepatnya, baru nanti perkara program untuk menunda
keturunan atau apa silakan, yang penting itu sudah tidak ada yang sifatnya terima, itu hanya kita kita lamarannya terima, pinangannya terima. Yang menjadi kewajiban adalah jangan sampai menerima nanti pinangan orang lain selama tidak pernah dibatalkan pinangan. Ya jangan sia-siakan kesempatan itu, ditolak. Pun nanti yang lain datang, kamu salah duluan, jangan disalahkan. Allah sudah ngirim kamu jodoh, ditolak. Eman itu. Ya saya juga menambah sedikit ini Pak Emil lagi ya. Bahwa hidup itu kalau sudah pasangan, namanya pasangan kan beda. Jelas itu. Cinta itu berbagi. Sayang berbagi, bukan mengalah atau menguasai. Jadi, aku berkuasa, kamu ikut saya, enggak boleh. Berbagi perasaan. Ketika mengalah, ketika yang terjadi itu bukan berarti kita salah atau kalah, enggak. Mengalah itu karena sudah penting. Mungkin pasangannya marah-marah, enggak terkendalikan, maka perempuan harus diam, mengalah atau diam. Untuk apa? Untuk meredam marah. Karena api ketika disiram dengan air maka dia padam. Ini api dikenai bensin tambah enggak karu-karuan. Jangan marah ketika orang marah, pasti akan susah. Jadi adalah boleh terima saja. Ketika dimenawarkan, terima saja. Itu kesempatan. Yang penting kan tadi suka. Yang penting ya. Jika memang tidak suka, maka berilah kalimat yang menyenangkan. Jangan sampai menyakitkan hati orang tersebut. Misalnya gini, aku ngelamar. Tuh, emak aku, sopa awakmu ngelamar aku. Ngoco rono lo ngelamar aku. Aduh, itu menyakitkan hati. Gue sih gak dungu nelek, gue ditolak lho, bahaya. Kayak Rabi Al-Adawiyah itu loh, nolaknya dan bahasa bagus, Rabi itu. Ketika dilamar oleh Hasan Al-Basri, kan dilamar, duhai Rabi, jika memang aku itu kau izinkan, bolehkah aku menjadi pasangan atau imam rumah tangga nanti bersama-sama untuk beribadah kepada Allah. Menolak dengan cara yang bagus. Nah, duhai sang sufi, jika memang engkau bisa menjawab pertanyaanku, saya siap engkau jadikan pasangan. Caranya nolak sing api itu. Apa? Menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama. Nanti orang ketika hidup kan ada orang itu meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Pertanyaan saya tergolong orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Mati baik atau mati buruk? Sudah tidak bisa jawab. Kalau Sang Sufi itu jawab, gampang kan sebenarnya. Wah kamu baik, kamu ibadah bagus, insya Allah husnul khotimah. Ini dijawab ngono, malah nanti menjadikan itu menyalahi kodrat Gusti Allah. Kenapa? Seakan-akan mendoli irodah Gusti Allah, jadi salah. Tolak saja baik, gitu ya. Caranya ngono, ditiru. Profit ini nolak. Duhai lelaki yang tampan, lo ngono cara nolak ya. Lelaki yang baik, atau yang anggun. Saya mau jadi pasanganmu dengan syarat kan bisa menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaan duhai perempuan? Aku nanti ahli surga apa ahli neraka? Menurut pertanyaannya nanti. Apa diwali? Isu akan ngekek aku, masing bodi mewah, mobil yang mewah. Itu ya namanya. Akan hindar. Begitu cara halnya. Satu lagi pertanyaan, jika diperkenankan. Ya nggak ada lah. Apa? Cinta itu bukan mudah. Jangan karena cinta, tapi berbuat segalanya. Tapi dengan cinta akan bisa memudahkan kita. Cinta itu konstruktif dan jangan tumpukan pada daya tarik. Ketika hidup, ingat hidup berkeluarga itu bukan menghilangkan masalah, tapi akan menambah masalah. Harus siap. Ingat bahwa cinta itu bukan sekedar di dunia, tapi juga untuk kehidupan akhirat. Maka jaga dia baik-baik. Dan ini yang penting. Cinta atau sayang itu berani melakukan hal yang menyakitkan bagi orang itu. Artinya rela berkorban. Ojo boleh. Gimana konsepnya? Satu, untuk membuat hidup sakinah mawaddah warahmah, saling percaya. Yang kedua, saling peduli. Yang ketiga, saling menguatkan. Jika ada biduk rumah tangga yang bagus, maka pegang erat-erat. Jangan punya masalah, mangkat dilepaskan. Yang keempat, saling mendukung.
apapun yang dia lakukan, ketika sudah resiko terjadi, dukung dia sebagai support. Kenapa? Pasangan tujuannya adalah untuk menguatkan jika dia punya masalah. Yang kelima, punya perhatian. Tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Ingatkan ketika dia tidak sholat. Ingatkan ketika dia itu tidak puasa dan sebagainya. Jalin komunikasi yang baik. Dan terakhir, semua dilandasi iman kepada Allah. Itu yang kita ingat, Ibnu Majah menyampaikan, lihat tahid akhadukum qalban syakiran walisanan dzakiran wajal jatan mu'minah tu'inu ahadukum ala ambil akhirah. Adalah seseorang di antara kalian mengambil hati yang bersyukur, lisan yang penuh dengan zikir, istri yang beriman dia menolong untuk menggapai akhirat. Jadi terima kasih pada manfaatnya. Selamat jumpa di week ke-8. Insya Allah nanti kita akan cari tema yang lain yang bisa membuat kita menambah ilmu kita. Maaf, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan di waktu yang lain dengan video dan barakatuh subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika saya ada khilaf, ada salah. Pada semua pemirsa, kesalahan, kekhilafan milik pribadi saya semata. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.